pertama ada psikopatologi. Psikopatologi merupakan ilmu psikologi yang khusus menguraikan keadaan psikis yang tak normal atau abnormal. Jadi psikologi abnormal ini juga bisa disebut sebagai psikopatologi. Menurut Kartini Kartono, psikologi abnormal adalah salah satu cabang psikologi yang menyelidiki segala bentuk gangguan mental dan abnormalitas jiwa. Lalu apa itu paradigma? Menurut George Ritzer, paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Jadi, sesuatu ilmu yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu menurut versi ilmuwan tertentu. Nah, kemudian, apa sih kepribadian yang sehat? Kepribadian sehat merupakan keadaan individu yang mengarah pada perkembangan kuat dan kemampuan mental yang memiliki kesesuaian fungsi. Nah, kemudian kepribadian sehat juga merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan manusia, sehingga kualitasnya itu bisa menurun dan naik. Selanjutnya ada psikopatologi menurut perspektif biologis. Tingkah laku abnormal terjadi bila ada sebagian gangguan atau salah satu lebih proses fisiologis atau biologis. Misalnya terkait dengan keturunan atau herediter, predisposisi malfungsi fisiologis, kegagalan transmisi neural, kerusakan sistem syaraf, dan gangguan pada struktur otak. Misalnya, yang pertama ada skizofrenia, dikarenakan predisposisi herediter sehingga terjadi malfungsi fisiologis. Lalu yang kedua ada gangguan kecemasan, dikarenakan gangguan sistem syaraf otonom sehingga memiliki sensitivitas yang tinggi. Yang ketiga ada depresi, karena gangguan proses transmisi syaraf atau adanya ketidakseimbangan unsur kimiawi otak. Lalu yang keempat ada psikopati dan gangguan antisosial, yang mana dia ini berhubungan dengan defisit fungsi amigdala dan korteks prefrontal yang menyebabkan rendahnya empati dan kontrol impuls yang buruk. Perilaku abnormal merupakan sesuatu yang patologis, dengan klasifikasi berdasarkan simptom didiagnosis untuk menentukan pemberian terapi yang tepat. Lalu pada setiap tipe psikopatologi ini dipandang memiliki penyebab terganggunya proses fisiologis, yang mana model fisiologis akan selalu mencari sumber patologi psikis pada kondisi somatik yang mencari sumber penyebabnya yang berasal dari tubuh. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya psikopatologi menurut perspektif biologis, yaitu yang pertama ada kerusakan gen. Adanya penurunan gen atau komponen yang tidak lazim atau anomali kromosom yang menyebabkan perkembangan janin menjadi terganggu karena adanya malformasi atau bentuk yang salah. Misalnya pada kasus Down syndrome terjadi trisomi atau munculnya 3 set kromosom. Lalu pada Klinefelter syndrome terjadi kromosom yang tak seimbang yaitu kromosom XXY. Yang kedua, adanya liabilitas konstitusional. Adanya karakteristik tertentu yang dibawa seseorang sejak dini, terutama pada masa prenatal, yang nantinya akan berpengaruh dalam menentukan tingkah laku selanjutnya. Selain itu pula yang turut menentukan tingkah laku abnormal seseorang yaitu kondisi tubuh yang rentan terhadap penyakit, seperti cacat fisik serta kecenderungan reaksi primer individu, atau cara individu bereaksi terhadap stimulus yang diberikan. Biasanya berawal dari masa bayi sebagai akibat dari reaksi pertama dengan lingkungan seperti sensitivitas terhadap stimulus yang ada atau diberikan. 3. Yaitu kerusakan otak. 25% penyebab kasus retardasi mental pada seseorang yaitu disebabkan oleh kerusakan mental. Kerusakan ini terjadi karena seseorang yang rentan terhadap perubahan biokimia di otaknya pada saat kondisi stres yang menyebabkan tingkah lakunya abnormal seperti gangguan mood, penderita Alzheimer, dan lain-lainnya. Yang keempat atau yang terakhir ada deprivasi atau gangguan fisik. Gangguan pada fungsi tubuh seperti pencernaan, peredaran darah, adanya luka atau penyakit tertentu yang menimbulkan rasa sakit atau nyeri mempengaruhi dan menurunkan keseimbangan fisik. Biasanya mengganggu pula tingkah lakunya, seperti menjadi terganggu secara emosional atau menjadi sensitif, takut, regresi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu upaya pengobatan terhadap psikopatologi menurut perspektif biologis. Yang pertama kita akan membahas skizofrenia. Jadi di sini ada gejala skizofrenia. Yang pertama yaitu halusinasi, seperti mendengar suara bisikan atau melihat bayangan. Yang kedua ada waham atau delusi, yaitu berpikir ada yang ingin berbuat jahat kepada kita.
Yang ketiga ada gejala negatif seperti menarik diri dan tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Lalu yang keempat ada gejala kognitif seperti sulit fokus dan konsentrasi, sering lupa, atau kelancaran verbal terganggu. Yang terakhir ada perilaku kacau, seperti sikap dan perilaku terlihat aneh, tidak bertujuan, dan sering berperilaku kasar atau kekerasan. Lalu ada upaya pengobatan terhadap skizofrenia, yaitu yang pertama yaitu obat antipsikotik, yaitu obat minum dan suntik jangka panjang setiap 2 minggu. Nah, kita dapat mengkonsumsi obat ini tuh jika sudah berkonsultasi terhadap dokter yang berwenang atau psikiater. Terus yang kedua ada psikoterapi, yaitu terapi dengan berbicara untuk menguatkan mental dan mindset. Yang ketiga yaitu rehabilitasi psikososial, yaitu latihan keterampilan sosial, kognitif, dan latihan okupasi vokasional. Yang keempat yaitu terapi stimulasi, yaitu electroconvulsive therapy atau BCT, lalu transcranial magnetic stimulation atau TMC. Lalu yang terakhir ada support system, seperti dukungan dari keluarga, teman, relasi, dan masyarakat. Jadi, support system ini juga merupakan hal yang penting sebagai upaya penyembuhan dari penyakit skizofrenia. Yang kedua yaitu depresi. Ada beberapa treatment yang biasanya dilakukan kepada penderita depresi, antara lain yang pertama pengobatan secara medis. Biasanya diberikan pada orang yang mengalami depresi dalam rentan waktu 3-4 minggu. Obat yang diberikan berupa antidepresan, lalu minor tranquilizers, dan yang terakhir ada stimulan yang dimana dari 3 obat yang saya sebutkan tadi itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang kedua ada psikoterapi yang memiliki tujuan untuk membantu penderita dengan memberikan dorongan agar dapat menemukan penyebab yang mendasari terjadinya depresi, sehingga nantinya menjadi lebih sadar dan dapat mengatasi masalahnya dengan lebih baik. Metode ini dapat berupa konseling pribadi, kelompok, atau massal. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada ECT atau terapi kejut listrik. Terkadang terapi ini tuh digunakan untuk menyembuhkan depresi yang sangat berat, terutama jika berbagai terapi tak bisa menolong penderita. Jadi terapi-terapi yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu tidak bisa menolong, nantinya akan menggunakan terapi kejut listrik ini. Namun terapi kejut listrik ini tuh ada efek samping sementara seperti lesuh dan kehilangan ingatan. Yang ketiga ada gangguan kecemasan atau anxiety disorder yang dapat disembuhkan dengan upaya terapi binaural beats atau anxiety aid yang merupakan sebuah terapi yang dirancang khusus untuk menghilangkan kecemasan dan was-was yang kita rasakan, yang nantinya memberikan ketenangan dan kemampuan untuk mengontrol dan mengendalikan rasa cemas dan was-was. Terapi binaural beats anxiety aid bekerja dengan melakukan pemrograman pikiran bawah sadar melalui stimulus gelombang otak atau brainwave yang telah disesuaikan frekuensinya guna membantu mengatasi dan menghilangkan kecemasan yang dirasakan. Jadi gangguan kecemasan ini sangat berbahaya karena jika tidak segera ditangani akan mengakibatkan penderita masuk kondisi membahayakan yang dapat memicu gangguan psikologi lainnya seperti penyakit OCD, fobia sosial, dan lain-lainnya. Maka dari itu, mengapa disarankan untuk segera mengatasi gangguan kecemasan menyeluruh sejak dini? Nah, selanjutnya kita memasuki di psikopatologi menurut perspektif biopsikososial. Nah, biopsikososial adalah bagian dari interaksi biologis, psikologis, dan faktor sosial yang bisa meningkatkan kesehatan lebih baik. Lalu, pendekatan biopsikososial ini juga melihat gangguan mental sebagai hasil interaksi biologis, psikologis, dan sosial. Nah, kemudian ada konsep biopsikososial. Ini memungkinkan suatu pemahaman tentang munculnya sakit yang kemudian dihubungkan dengan faktor lingkungan dan kondisi stres. Tujuannya bahwa untuk memahami kesehatan manusia secara biologis, psikologis, dan sosial untuk memberikan kenyamanan agar mencapai kesembuhan dengan cepat. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat bagan yang menggambarkan model biopsikososial untuk kesehatan mental, yang menjelaskan bahwa kesehatan mental itu juga dipengaruhi oleh 3 aspek utama. Yang pertama yang berwarna biru yaitu biologis. Faktor-faktornya fisik seperti neurokimia, genetik, kesehatan fisik, disabilitas, dan sistem imun. Kemudian ada yang warna kuning yaitu psikologis.
Aspek mental dan emosional seperti temperamen, emosi, kepercayaan, harga diri, keterampilan mengatasi masalah, dan kepribadian. Lalu yang terakhir ada merah muda yaitu sosial, faktor lingkungan dan interaksi sosial seperti keluarga, teman sebaya, budaya, sekolah, pekerjaan, dan media. Nah, jadi di tengah semua aspek ini itu saling beririsan dan mempengaruhi satu sama lain, seperti gaya hidup, efek obat, kondisi keluarga, dan peristiwa kehidupan. Jadi di model ini juga menekankan bahwa untuk memahami dan menangani kesehatan mental secara efektif, kita perlu mempertimbangkan ketiga aspek ini secara holistik. Selanjutnya ada metode biopsikososial. Yang pertama ada pendekatan biologis. Nah, di sini fokusnya itu pada aspek fisik dan biologis seseorang dari kondisi kesehatan, seperti gangguan dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang dapat mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Nah, pendekatan ini juga berusaha mengidentifikasi dan menangani gangguan fisik yang dapat memperburuk kondisi pasien, seperti resiko cedera, kerusakan mobilitas, dan intoleransi aktivitas fisik. Nah, tujuan utamanya apa sih? Jadi tujuan utamanya itu juga untuk meminimalkan keterbatasan fisik yang menghambat kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pendekatan psikologis. Jadi pendekatan ini itu juga menekankan pentingnya aspek mental dan emosional dalam pemulihan. Individu dengan kondisi medis seperti skizofrenia sering mengalami reaksi psikologis seperti kecemasan, depresi, atau perasaan putus asa terkait diagnosis dan pengobatan mereka. Untuk itu, pendekatan psikologis berfokus pada memberikan dukungan emosional menjadi tempat bagi individu untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya, serta juga membantu mereka mengatasi perasaan negatif dan beradaptasi dengan kenyataan yang baru. Nah, yang terakhir ada pendekatan sosial. Pendekatan ini berkaitan dengan interaksi sosial dan dukungan dari lingkungan sekitar individu. Dalam kasus penderita skizofrenia, pendekatan sosial sangat penting untuk membantu mereka tetap berhubungan dengan orang-orang terdekat dan lingkungan mereka. Jadi pendekatan ini itu untuk mendorong pentingnya keberadaan mereka dalam interaksi sosial yang positif. Juga dapat memperbaiki keadaan psikologis mereka dan mendukung proses penyembuhan secara fisiologis dan biologis.